Shalom Bapak Ibu, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mari kita buka hati kita terhadap firman Allah sebagai bekal kita menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang jangan menghakimi. Kita sebagai kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diajarkan untuk meneladankan perbuatan kasih dan juga bisa mengampuni Bapak Ibu saudara kasih. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kehidupan kita bagaimana kehidupan kita ketika melihat orang lain dalam penderitaan, dalam kesusahan, jangan segera untuk menghakimi mereka. Marilah kita sebagai kehidupan yang berempati, yang menaruh belas kasihan untuk menolong kehidupan mereka. Ketika mereka dalam keadaan susah, bukalah tanganmu, ulurkanlah kasihmu kepada beliau, kepada mereka yang membutuhkan. Bukan dengan menghakimi, dengan berkata ini terjadi karena perbuatan begini dan begitu. Bisa saja Bapak Ibu kasih memang karena kesalahan seseorang itu, tetapi disinilah Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kita. Mari kita mengasihi mereka. Mari kita berbuat kasih tanpa kita harus menyakiti mereka, menambah beban mereka dengan menuduhkan atau menghakimi persoalan mereka. Mari dengan kita mengulurkan tangan kita kepada mereka, itu sudah akan menolong mereka. Dan semoga dengan doa kita suatu saat mereka akan terbuka mata bahwa mungkin apa yang mereka kerjakan itulah yang membuat mereka menjadi sengsara. Sebab kesengsaraan itu tidak semata-mata datang karena kesalahan seseorang. Kesengsaraan itu bukan datang karena perbuatan seseorang, tetapi seizin Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Bahkan juga nabi-nabi yang mengajarkan firman Allah, bagaimana mereka sengsara. Rasul Paulus pun juga demikian. Terlebih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak semata-mata karena kesalahan, tetapi karena mereka mau menebarkan kasih, mereka mau memikul salib karena Kristus. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Firman Tuhan ini dengan jelas mengajarkan kehidupan kita. Mengapa kita semata-mata harus mencari kesalahan orang lain, tetapi mari kita lebih dulu mengoreksi diri kita. Kalau orang itu salah, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Apa yang tidak baik yang mereka lakukan ke hadapan kita, dalam kehidupan kita, serahkan itu kepada Tuhan. Dia yang akan menghakimi. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus harus bisa menaruh belas kasihan dan mengampuni, serta mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan mereka. Mari sepanjang hari ini, apapun yang kau hadapi, tetap lakukan perbuatan kasih, jangan menghakimi, tetap berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah pembela kita semua. Selamat pagi, shalom.